Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Sambil menunggu informasi terbaru dari volume 14, mari kita bahas profil karakter lain yang sudah muncul sebelumnya, yaitu Remedios Custodio. Dia adalah karakter yang muncul di volume 12 dan 13 bersamaan dengan Neya Baraja dan bisa dibilang sebagai Gazef dari Holy Kingdom. Kalau Gazef Stronghold adalah kesatria terkuat di Rest the Kingdom, maka Remedios Custodio adalah paladin terkuat di Holy Kingdom. Tugasnya juga sama dengan Gazef, yaitu menjadi pengawal Ratu Holy Kingdom, dan dia adalah member dari Nine Colors yang merupakan kelompok kesatria terkuat dari Holy Kingdom. Perkara kekuatan, Remedios jauh lebih kuat daripada Gazef karena dirinya telah mencapai ranah para pahlawan. Kalau berdasarkan tweet Maruyama, level Remedios berada di atas Buser dan berada sedikit di bawah Rigrid. Dan buat yang gak tahu, Buser adalah karakter demi-human yang muncul di volume 12 dan 13. Di author TAF volume 12, Maruyama mengatakan kalau Remedios adalah paladin terkuat di Holy Kingdom, namun dia masih berada di urutan ketiga kalau di seluruh benua. Urutan pertama adalah paladin dari Black Scripture, kedua adalah Goblin paladinnya Henry, dan ketiga adalah Remedios. Maruyama juga pernah membuat tweet yang mengatakan kalau nilai karma Remedios adalah positif 200. Jadi secara deskripsi, harusnya karakter ini terbilang baik. Tapi lucunya, banyak fans yang kesal dengan karakter ini dan sampai muncul istilah retard Dios untuk menggambarkan betapa menjengkelnya karakter yang satu ini. Sebagai pengantar, saya bakalan kasih garis besar tentang karakter ini. Remedios bisa dibilang seperti tipikal MC dalam anime shonen yang naif. Karakter yang hanya tahu kalau segala sesuatu pasti berwarna hitam dan putih dan menganggap hanya ada orang jahat dan orang baik. Tidak mencoba menggunakan otaknya untuk memikirkan kalau bisa saja ada alasan yang kompleks di balik tindakan jahat seseorang, atau kenyataan kalau bisa saja ada idealisme lain yang berbeda dengan yang dia anut namun masih benar. Namun, tipe karakter seperti Remedios juga bisa menjadi seorang villain yang psikopat, karena idealismenya sangat tinggi hingga dikatakan kalau dia memiliki standar keadilan yang absolut, sehingga membuat dia menolak idealisme orang lain yang bertentangan dengan dirinya dan sama sekali tidak segan untuk menghabisi orang yang bertentangan dengan dia. Nah, dengan penokohan karakter seperti ini, harusnya kalian bisa memahami kenapa karakter ini cukup tidak disukai, apalagi kalau kalian menggunakan sudut pandang yang bertolak belakang dengan Remedios. Karakter ini pertama kali diperkenalkan bersamaan dengan pengenalan karakter Ratu Holy Kingdom, Kalka Besares, dan adiknya Geralt Custodio. Dia diperkenalkan sebagai karakter yang sangat kuat, namun gak ada otak dan sangat keras kepala. Hal ini bisa kita lihat ketika dia memarahi kesatria yang mencoba memberikan dia masukan tentang strategi yang paling efektif pada saat Holy Kingdom diserang oleh Jeldabaoth. Meskipun begitu, Remedios benar-benar menjadi orang yang berbeda jika dirinya sudah dalam mode bertarung. Singkat cerita, dirinya gagal mempertahankan Holy Kingdom dan terpaksa harus kabur dengan beberapa pasukan yang dia pilih untuk menemani dirinya ke kerajaan lain demi meminta pertolongan, dan salah satu orang yang diajak adalah Neya Baraja. Terserah kalian mau sebut Baraha, Baraja, atau Baraya. Karena dirinya yang gagal melindungi semua orang, apalagi dia telah kehilangan teman terbaik dan adiknya, maka sangat wajar kalau emosi Remedios menjadi tidak stabil dan dia menyalurkan seluruh kemarahannya kepada Neya. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari Restize dan Blue Rose, Evilai menyarankan mereka untuk meminta pertolongan dari Momon yang saat ini berada di Sorcerer Kingdom. Mendengar kenyataan kalau mereka harus memohon pertolongan kepada negara yang dipimpin oleh Undead, membuat Remedios merasa kesal. Tapi, demi kebaikan Holy Kingdom, mau tidak mau dia harus ke sana. Singkat cerita, Ainz pun bersedia untuk membantu Holy Kingdom melawan serangan Jeldabaoth. Meskipun ini adalah berita baik karena Sorcerer King yang sangat kuat bersedia membantu mereka, namun Remedios masih belum bisa menerima sepenuhnya bantuan dari seorang undead. Tapi setelah melalui diskusi dengan Gustavo, akhirnya mereka pun sepakat untuk membiarkan Sorcerer King bertarung melawan Jeldabaoth, karena kalau saja Sorcerer King mati dalam pertarungan itu, tentu akan menguntungkan umat manusia. Sekarang Remedios, Ainz, serta Neya sudah berada di Holy Kingdom dan bersiap melakukan operasi pertama untuk merebut wilayah Holy Kingdom yang sudah dikuasai oleh bawahan Jeldabaoth. Penyerangan pertama pun terjadi dan semua berjalan sesuai dengan rencana hingga akhirnya para demi-human mulai menggunakan Sandra. Para paladin yang awalnya sangat percaya diri kemudian mulai berhenti menyerang karena Sandra tersebut. Setelah melalui beberapa perbincangan, para demi-human malah membunuh Sandra tersebut dan membawa Sandra yang baru. Hasilnya, para paladin kebingungan untuk bergerak dan menyebabkan Remedios sangat kesal dengan tindakan licik itu. Dia memarahi semua orang termasuk Ainz yang mencoba menyarankan Remedios untuk tetap menyerang meskipun musuh memanfaatkan Sandra. Karena kalau dibiarkan, maka musuh akan terus-menerus memanfaatkan para Sandra tersebut untuk merusak rencana penaklukan mereka. Sebelum terlambat, Ainz pun memutuskan untuk membunuh demi-human dan Sandra tersebut lalu memerintahkan para paladin untuk menyerang. Hasilnya, para paladin berhasil merebut kembali tempat itu. Meskipun ini adalah kemenangan pertama mereka, Remedios sama sekali tidak merasa senang dengan apa yang terjadi.
Di sini adalah poin yang saya sebut sebagai tipikal MC naif dalam anime shonen. Mereka sering berkata ingin menyelamatkan semua orang, padahal realitanya tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata manis. Terkadang pertumpahan darah adalah hal yang sama sekali tidak bisa dihindari bagi mereka yang ingin menjadi pemenang dalam perang. Lalu ketika kenyataan ini menyerang mereka, maka MC tersebut akan mulai menyalahkan orang lain karena merasa tindakan tersebut terlalu kejam. Terserang dengan realita yang begitu kejam, Remedios tetap berpegang teguh dengan idealismenya. Perebutan wilayah terjadi lagi, kali ini para paladin berniat untuk menaklukkan wilayah yang dikabarkan sedang menyandra salah satu keluarga kerajaan. Singkat cerita, kejadian yang sama pun terjadi lagi. Namun kali ini Remedios dan para paladin masih belum berani mengambil keputusan untuk mengorbankan para sandera. Hingga akhirnya Ainz sendiri yang memutuskan untuk mengambil wilayah tersebut. Hasilnya, banyak sandera yang terselamatkan dan salah satunya adalah saudara dari Ratu Holy Kingdom yaitu Pangeran Caspon. Terjadilah diskusi antara Ainz dan Pangeran Caspon mengenai rencana apakah mereka akan mengorbankan para sandera atau tidak demi bisa merebut kembali wilayah Holy Kingdom. Remedios kemudian menyadari kalau Pangeran Caspon telah berubah. Dia berkata kalau Pangeran Caspon yang dulu adalah orang yang sangat baik hati sehingga dia tidak menyangka kalau Pangeran akan menyetujui rencana ini. Ini adalah kelebihan dari Remedios. Meskipun dia jarang menggunakan otaknya untuk berpikir, namun dia memiliki intuisi yang sangat tajam hingga membuat dia menyadari kalau ada yang aneh dengan sosok Pangeran Caspon yang sekarang. Yang mana intuisi ini benar, karena Pangeran Caspon yang dia lihat saat ini adalah doppelganger yang sudah Ainz utus untuk menyamar sebagai keluarga kerajaan. Setelah keberhasilan Ainz membantu penaklukan, dia mulai mendapatkan kepercayaan dari para warga yang telah diselamatkan. Ini menyebabkan Remedios sangat kebingungan kenapa para warga malah berterima kasih kepada Ainz daripada Paladin. Padahal Ainz adalah seorang undead dan Paladin adalah manusia. Tidak ingin hal ini semakin membesar, Remedios sempat berpikir untuk menyebarkan kabar bohong tentang Sorcerer King dengan tujuan agar berita tentang kebaikan Ainz bisa tertutupi. Namun rencana ini segera ditentang oleh Gustavo. Penaklukan berikutnya pun terjadi. Kali ini Remedios diberi tugas untuk menahan invasi dari 10.000 demi-human. Terjadilah perang antara para paladin dan 10.000 demi-human itu. Hingga akhirnya Remedios melawan 3 orang demi-human yang sangat kuat. Di sini Remedios merasa harus bisa memenangkan pertarungan ini tanpa bantuan dari Sorcerer King sama sekali. Karena jika dirinya dibantu, maka akan semakin memperkuat kesan baik Sorcerer King di hadapan para paladin dan penduduk Holy Kingdom. Pertarungan pun terus terjadi dan Remedios sangat kesulitan untuk mengalahkan 3 demi-human itu. Merasa sudah waktunya membantu, Ainz pun datang mengganggu pertarungan Remedios. Seketika seluruh paladin yang melihat kedatangan Ainz menjadi sangat gembira karena mereka yakin kalau Sorcerer King sudah turun ke medan perang, maka kemenangan sudah pasti di sisi mereka. Tapi di lain sisi, Remedios sangat kesal ketika melihat para paladin mendukung undead di hadapan dirinya. Lalu, bukannya ikut bertarung bersama Ainz, Remedios malah memerintahkan para pasukannya untuk pergi ke medan perang yang lain dan meninggalkan Ainz bertarung sendirian. Melihat tindakan ini, Ainz merasa kesal karena ditinggal sendirian. Padahal dia berniat untuk membantu mereka agar bisa bertarung bersama dengan Remedios dan meningkatkan kepercayaan Remedios kepada dirinya. Melihat perlakuan kasar Remedios kepada dirinya, akhirnya Ainz menyadari kalau Nea Baraja jauh lebih berguna daripada Remedios. Ainz awalnya berniat membantu Remedios dan membiarkan Nea mati, karena dia merasa kalau Remedios jauh lebih berguna. Tapi bukannya menerima respon yang dia mau, Remedios malah sama sekali tidak peduli dengan perlakuan baik Ainz selama ini. Menyesali keputusan yang dia buat, akhirnya Ainz segera menghidupkan kembali Nea Baraja, dan dari sini Ainz mulai memanggil Remedios sebagai wanita yang menyebalkan. Dengan rasa kesal yang semakin menumpuk, Remedios berkali-kali memaki Ainz setiap kali Sorcerer King dibicarakan. Contohnya ketika Pangeran Caspon mulai memuji Sorcerer King, Remedios memotong perbincangan tersebut dan berkata kalau mereka juga punya peran dalam pencapaian tersebut. Contoh lainnya adalah ketika dia menyebut Ainz sebagai tulang brengsek yang dengan sengaja terbang di udara ketika perang berakhir agar semua orang menyadari pencapaiannya. Bahkan dia juga memaki Evil Eye dengan sebutan si topeng brengsek dari Blue Rose. Singkat cerita, kali ini Jaldabaoth sendiri yang datang menyerang mereka. Terjadi pertarungan singkat antara Remedios dan Jaldabaoth, tapi Jaldabaoth memilih untuk mengabaikan Remedios dan memutuskan untuk melawan Sorcerer King 1 versus 1. Lalu seperti yang kita semua sudah tahu, Sorcerer King kalah melawan Jaldabaoth dan dikatakan telah mati. Melihat kejatuhan Ainz, Nea berniat membentuk pasukan untuk mencari tubuh Sorcerer King. Tapi, Remedios menentang tindakan itu dan berkata untuk jangan menyia-nyiakan sumber daya yang ada hanya untuk mencari tubuh Sorcerer King, karena Remedios percaya perkataan Jaldabaoth kalau Sorcerer King sudah mati. Dari sini bisa kita lihat, saking bencinya Remedios dengan Ainz sampai-sampai dia tidak peduli jika Jaldabaoth membunuh Ainz dan percaya begitu saja dengan perkataan Jaldabaoth bagikan itu adalah kabar bahagia. Padahal musuh utamanya di sini adalah Jaldabaoth dan bukan Ainz. Kita lanjut lagi, kali ini Nea dan Chizu diberi tugas mengambil alih wilayah baru. Mereka pun kembali dari misi tersebut sambil membawa kepala dari adik Remedios.
Melihat adiknya dalam kondisi seperti ini benar-benar merusak mental dirinya. Dia pun mengurung diri dan sama sekali tidak ada semangat untuk hidup. Bahkan ketika Pangeran Caspon secara pribadi datang menemuinya, dia tetap tidak peduli sama sekali. Setelah beberapa lama, Remedios mulai bisa menenangkan dirinya dan mulai turun ke medan perang lagi. Dia pun dikabarkan berhasil membunuh salah satu anak buah Jaldabaoth sendirian, yaitu Scale Demon. Singkat cerita, pertarungan untuk merebut Holy Kingdom pun berakhir dan sekarang Remedios mendapatkan tugas baru untuk membantai habis para demi-human yang masih tersisa di Holy Kingdom. Di akhir volume 13, terdapat perbincangan antara Demiurge dan Ainz mengenai masa depan Remedios. Ainz berniat untuk membiarkan Remedios tetap hidup agar dijadikan sebagai kambing hitam atas rasa kekecewaan para bangsawan. Lalu di prolog volume 14, dikabarkan kalau Remedios telah mati. Oke, itu tadi adalah sedikit cerita tentang Remedios Custodio. Mungkin sekarang yang ada di pikiran kalian adalah kenapa Remedios bisa mati begitu cepat? Padahal dia muncul di sepanjang volume 12 dan 13, tapi malah mati secara off-screen di volume 14. Menurut saya, kemungkinan besar adalah efek durasi. Membuat Remedios mati di prolog adalah salah satu cara yang paling cepat untuk mengakhiri karakter ini tanpa membuang banyak lembar. Lagi pula, kematian Remedios bisa sangat diwajarkan. Di akhir volume 13, Ainz mengatakan bahwa Remedios sengaja dibiarkan hidup untuk menjadi kambing hitam. Kata dibiarkan hidup di sini adalah saat penyerangan Jaldabaoth ke Holy Kingdom. Jadi setelah penyerangan Jaldabaoth terjadi, maka hidup Remedios sudah tidak penting lagi. Berhubung keadaan Holy Kingdom saat ini sedang kacau akibat perang saudara, dan kalau kita kaitkan dengan perkataan Ainz bahwa Remedios dijadikan sebagai kambing hitam, maka mungkin saja dia dieksekusi oleh para bangsawan sebagai bentuk hukuman atas ketidakbecusan dirinya yang tidak mampu melindungi Ratu Holy Kingdom sebelumnya. Jadi, apakah kematian Remedios terlalu cepat? Bagi saya, iya. Tapi apakah nggak masuk akal? Bagi saya masuk akal, karena masih sesuai dengan konteks yang ditinggalkan Maruyama pada volume sebelumnya. Jujur, meskipun karakter ini sangat menyebalkan karena emosinya yang tidak stabil dan berkali-kali memaki orang lain atas keadaan yang menimpanya, namun semua itu bisa sangat diwajarkan jika melihat kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat bergantung pada kekuatan fisik, dia membutuhkan orang lain sebagai tempat untuk dirinya bergantung. Namun semenjak Remedios kehilangan Kalka dan adiknya, pada saat itu juga dia kehilangan akalnya. Kondisi emosinya yang tidak stabil pun dipengaruhi atas rasa bersalah yang dia terima karena tidak mampu melindungi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Apalagi sekarang dia tidak punya lagi tempat untuk bercerita. Makanya semua kekesalan itu dia tumpahkan kepada Neya dan Ainz. Satu-satunya harapan yang ada di dalam dirinya adalah nasib adiknya yang belum ada kabar. Dia masih berharap semoga saja adiknya bisa ditemukan dalam keadaan selamat seperti ketika dia berhasil menyelamatkan Pangeran Caspon. Namun ketika dia melihat kepala adiknya, harapan kecil itu pun padam. Jadi harusnya bisa kebayang, orang yang sama sekali nggak bisa mikir dan hanya bisa berkelahi, sekarang dipaksa memimpin pasukan sendirian tanpa bantuan adik dan temannya. Ideologinya untuk menyelamatkan semua orang pun dipatahkan dengan realita di medan perang. Harapan kecilnya pun dipadamkan ketika dia tahu adiknya telah mati. Dan Undead yang selama ini dia percayai sebagai makhluk jahat malah dipuji di hadapan dirinya. Dengan semua itu, harusnya aneh loh kalau dia sama sekali tidak stres dan kalau mau dibilang, dari semua karakter di sepanjang cerita Overlord, sepertinya Remedios adalah karakter paling sengsara hidupnya, tapi malah dibenci oleh para fans. Di luar dari sifat keras kepala dan idealismenya yang sangat tinggi, saya mencoba memahami kenapa karakter ini sama sekali tidak ingin mempercayai Ainz dan saya mendapatkan dua jawaban. Pertama adalah ucapan adiknya di awal volume 12. Adik dari Remedios sempat berkata kalau iblis adalah makhluk yang sangat ahli dalam hal perencanaan dan penipuan. Mungkin setelah kehilangan adiknya, Remedios berpegang teguh kepada kata-kata terakhir dari adiknya itu dan menggunakan perkataan itu sebagai dasar untuk jangan mempercayai makhluk apapun, terutama Undead yang sangat dekat dengan sosok iblis bagi umat manusia. Makanya, setiap kali dia melihat Ainz bertindak, dia pasti akan selalu curiga dan yakin kalau ada maksud tertentu dari tindakan itu. Kedua adalah bentuk penghormatan kepada Ratu Holy Kingdom yang sudah mati. Bagi Remedios, penghormatan terbesar yang bisa dia berikan kepada Kalka adalah dengan menghormati idealisme negara mereka yang tidak menerima keberadaan ras lain, terutama Undead. Kalau saja Remedios menerima Ainz yang notabene adalah Undead, maka itu berarti dia telah mengkhianati kematian teman terbaiknya, yaitu Kalka, si Ratu Holy Kingdom. So, mungkin itu saja untuk profil dari Remedios Custodio. Ini adalah karakter yang murni menjadi korban dari rencana besar Ainz dan berakhir dengan tragis, dan dibenci oleh semua orang. Semoga dengan video ini, beberapa dari kalian bisa memandang karakter ini dengan sudut pandang yang berbeda daripada sebelumnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya untuk Saweria. Ada dari Zareth Cakar. Kalau bisa sering upload dan bahas tentang anime-anime overpower.
Saya berharap bisa rajin upload sih, tapi ngelihat kenyataan sangat sulit untuk upload tiap hari, apalagi kalau ada banyak topik yang berbeda. Jadi sabar-sabar aja ya. Ada dari Rafly, bahas solo leveling atau Tensura. Kalau Tensura mungkin nggak bisa saya bahas karena saya belum baca light novelnya sampai tamat. Lagi pula, kayaknya sudah banyak deh channel yang lebih besar daripada saya yang ngebahas tentang Tensura. Tapi kalau solo leveling sih bisa, karena saya sudah baca sampai tamat. Tapi nanti aja ya kalau ada kesempatan. Ada dari Usaid Jantra, semangat. Lalu dari Randy, Bang, perbedaan Demon King dan Demon Lord. Ini pertanyaan yang sangat tergantung konteks dan logik dalam tiap cerita. Ada cerita menyamakan King dan Lord sebagai sama-sama pemimpin tertinggi, ada cerita yang membedakan King dan Lord sebagai ras mereka, dengan ras Demon Lord lebih tinggi daripada ras Demon King. Ada juga yang menggunakan istilah King sebagai raja dan Lord sebagai dewa. Jadi sangat variatif artinya tergantung konteks dan logik cerita. Terakhir dari Gerald Lasmono, semangat terus bang, thank you. Oke, makasih semua yang sudah nyawer di Saweria, jangan bosan-bosan ya dan bye.